Shalom dan selamat malam. Sebelum saya menyampaikan materi yang akan saya berikan atau saya bawakan pada hari ini, pertama-tama mari saya akan memperkenalkan nama atau jurusan saya. Perkenalkan, nama saya Delpin, MPN saya 2040302046. Saya lokal A2, Prodi Teknik Elektro. Baik, untuk materi yang akan saya bawakan pada hari ini, yaitu metode analisis rangkaian menggunakan analisis noda. Pengertian analisis noda. Noda atau titik simpul adalah titik pertemuan dari dua atau lebih elemen rangkaian. Titik simpul utama atau titik percabangan adalah titik pertemuan dari 3 atau lebih elemen rangkaian. Untuk lebih jelasnya, mengenai dua pengertian dasar di atas dapat dimodelkan dengan contoh gambar berikut. Nah, di sini ada gambar yang telah saya ambil dari Google. Dari penjelasan di atas, kita bisa menentukan analisis noda itu yang mana. Untuk analisis nodanya itu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Dan untuk titik simpul, untuk analisis nodanya itu yaitu B, C, G, dan F. Dan langkah-langkah yang ada di analisis noda. Yaitu pertama, pilihlah sebuah noda sebagai node referensi. Tandai tegangan V1, V2, Vn min 1. Node N min 1, sisanya tegangan akan dibuat secara acuan sehubungan dengan node referensi. Yaitu yang kedua, menggunakan KCL ke tiap node min 1 non referensi. Menggunakan hukum Ohm untuk menentukan arus yang mengalir pada tiap cabang. Yang ketiga, selesaikan persamaan yang ditentukan untuk memperoleh tegangan noda. Nah, untuk di sini ini akan menjelaskan lebih detail tentang langkah-langkah yang barusan yang saya berikan, yaitu langkah pertama. Langkah pertama adalah menentukan noda sebagai referensi atau datum noda. Noda referensi biasanya disebut sebagai ground atau memiliki potensial 0. Simbol dari node referensi ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, di sini ada signal ground, chassis ground, ground. Nah, di sini ada semua gambarnya. Ini gambar seperti anak panah menuju ke bawah. Yang kedua itu kayak sejenis gambar penggaruk. Yang ketiga itu sejenis kayak satu garis-garis di bawah. Nah, setelah kita memperoleh node referensian, kita menentukan tegangan node terhadap mode referensi. Nah, di sini saya telah mengambil juga gambar dari Google. Ini adalah foto mode referensi, yaitu A dan B. Di mana node 0 adalah kode referensi V sama dengan 0, sedangkan oda 1 dan 2 dipilih sebagai tegangan V1 dan V2 berurutan. Tegangan noda didefinisikan terhadap tegangan noda seperti gambar 2A. Ini seperti gambar yang ini. Gambar berikut ini. Tiap node adalah tegangan naik dari node referensi ke node non referensi atau sederhananya yang ditegangkan ke node referensi. Nah, di sini ini yang dimaksud setiap node adalah tegangan naik dari node referensi ke non referensi. Ini dari tegangan tinggi tuh menjadi tegangan yang turun ke bawah. Langkah kedua itu yaitu menggunakan KCL. Untuk
node non-referensi pada rangkaian untuk mengurangi tingkat kerumitan variabel di mana kita menggunakan I1, I2, dan I3 sebagai arus yang mengalir melalui resistor R1, R2, dan R3 yang berurutan. Nah, ini ada gambar tentang penghasilan KCL dan ini node 2 penghasilan KCL. Kita menggunakan hukum Ohm untuk memperoleh nilai yang belum diketahui dari I1, I2, dan I3 dari tegangan node karena resistansi adalah elemen pasif. Menggunakan konversi tanda pasif, arus selalu mengalir pada potensial lebih tinggi atau lebih rendah resistor. Kita dapat menggunakan prinsip seperti ini. Ini ada prinsipnya nih. I sama dengan V Hertz dan min V lover per R. Langkah ketiga, menyelesaikan tegangan node menggunakan KCL pada node. Menggunakan KCL node non-referensi N-1 untuk memperoleh tegangan node V1 dan V2 menggunakan metode dasar apapun seperti metode substitusi dimensi, Kramer, atau inverse matrix. Ini contoh persamaan bentuk matriks. Ada beberapa G1 tambah G2 min G2. Min G2 G2 tambah G3. Yang dapat diselesaikan untuk memperoleh V1 dan V2 dari penjelasan di atas dapat kita amati bahwa wawaan analisis node mudah dilakukan jika hanya terhadap beban dan sumber arus. Node yaitu satu, nilai Vs adalah 0 karena di ground tidak ada tegangan, dan 2, asumsi bahwa tegangan node yang ditinjau lebih tinggi dari tegangan non-D dimanapun, sehingga harus keluar dari non-D tersebut positif. Maka ditulis V1 min Vs dan V2 kurang V1 dan kurang V2. Setelah ditinjau dari VI atau V1, maka pastikan untuk menentukan arus terlebih dahulu. Setelah di sini ada gambar arus yang telah ditentukan. Setelah menentukan persamaan 1 dan persamaan 2, maka layanan selanjutnya adalah mencari nilai V1 dan V2 dan dengan 2 cara naik. Analisis node prinsip pada hukum Kirchhoff atau KCL. Analisis ini dapat diterapkan pada sumber searah DC maupun sumber bolak-balik AC. Nih, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada analisis node. Nih, pertama, tentukan sebuah node sebagai referensi ground. Ini di sini ada foto dari Google. Ini groundnya ini yang ini. Seperti gambar yang tadi, foto ground itu ini. V9 sama dengan 0. Ini foto ground. Baik, untuk yang kedua ini tentukan node voltage tegangan, yaitu 4 ohm, 8 ohm, dan 12 ohm. Yang ketiga, aplikasikan arus Kirchhoff dan hukum Ohm pada setiap mode tegangan. Analisis pada node tegangan V1. Nah, di sini ini ada I4 itu untuk tegangan V1-nya itu I4 untuk masuk ke titik simpul. I2
keluar ke kiri dari titik simpul, I3 naik atau keluar dari titik simpul, I4 itu masuk ke dalam titik simpul. Dengan menggunakan hukum arus Kirchhoff dan hukum Ohm, maka persamaan pada node V1 adalah sigma I1 out sama dengan sigma I in I tambah I2 tambah I3 sama dengan I4. Jadi V1 V9 per 4 tambah V1 min V2 per 8 tambah 7 sama dengan 4. V1 sama dengan 0, V4 tambah V1 min V2 per 8 sama dengan 4 kurang 7. Ini kenapa saya masih menuliskan di sini 0? Karena di sini V9-nya nih VG ini belum diketahui berapa nilainya. V1 per 4 tambah V1 min V2 per 8 sama dengan min 3. V1 per V4 tambah V1 min V2 per 8 sama dengan min 3 dikali 8. 2V1 tambah V1 min V2 sama dengan min 24V. V3 3V1 min V2 sama dengan 24, min 24. Tentukan nilai di sini. Ini soal, contoh soal yang saya berikan untuk agar lebih permudah untuk kita menjelaskan atau kita mengerjakan nanti ke depannya. Tentukan nilai I dengan analisis node. Jawab, tentukan node referensial ground. Tentukan node voltage, jumlah N sama dengan 3, jumlah persamaan N-1 sama dengan 0. Tentukan node V1 dulu. Di sini KCL atau hukum Kirchhoff atau rumus Kirchhoff. Sigma I sama dengan 0 4 min 7 min I1 min I2 sama dengan 0. I1 tambah I2 sama dengan min 3. V1 min 4 min V8 per 4 tambah V1 min V2 per 8 sama dengan min 3 sampai ke V8. V1 sama dengan 0 per 4 tambah V1 min V2 per 8 sama dengan min 3. 2V1 tambah V1 min V2 sama dengan min 24. Kenapa di sini bisa min 24? Dikarenakan dipindah ruaskan. 3V1 min V2 sama dengan 24. Tinjau node voltage V2. Di sini kita masih menggunakan rumus Kirchhoff atau KCL. Sigma I sama dengan 0, 7 min 1, 7 I1 min I2 sama dengan 0. I1 tambah I2 itu sama dengan 7. Jadi V2
min V1 per 8 tambah V2 min V8 per 12 sama dengan 7. Berarti V8-nya ini masih sama dengan 0. V2 sama dengan V1 per 8 tambah V2 sama dengan 0 sama dengan 12. V2 per V2 min 0 per 12 sama dengan 7. Kenapa ini saya masih tuliskan 0? Karena kita belum mengetahui berapa nilai V8-nya. Berarti 3 dalam kurung V2 min V1 tambah 2V2 sama dengan 164. Itu kenapa 164? Dikarenakan dipindah ruaskan. Berarti sama dengan 5V2 min 3V1 sama dengan 168. Ini untuk V2-nya. Nah, dari kedua persamaan di atas dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama yaitu cara substitusi, yaitu 3V1 min V2 sama dengan min 24. Ini masih menggunakan rumus Kirchhoff, yaitu min 3V1 tambah 5V2 sama dengan 168 per tambah 4V2 sama dengan 144 atau untuk V2-nya yaitu 336 volt. V2 dapat dimasukkan ke salah satu persamaan, misalnya persamaan 1, yaitu 3V1 min V2 sama dengan min 24. V1 min 36 sama dengan min 24. V1 sama dengan 36 min 24 sama dengan 12 sama dengan 12. Ini V1 yaitu 40 volt. Kenapa dia bisa 4 volt? 40 volt. 4 volt itu dikarenakan di sini dipindah ruaskan. Jadi 4 volt. I sama dengan V1 per V8 per 4 sama dengan 4 per 0 sama dengan 4. Itu sama dengan 1. Cara menentukan Cramer menggunakan matris. 3V1 min V2 sama dengan min 24. Min 3V1 tambah 5V2 sama dengan 168. Untuk yang matris itu bisa di sini, masih ada di sini. Bisa dijelaskan di bawah sini untuk yang matris. Ini ada kelihatan. Di sini saya tidak terlalu untuk matris karena saya masih fokus ke untuk penjelasan yang substitusi. Baik, untuk yang kedua tentukan nilai V dengan analisis noda. Nah, ini jawab. Tentukan noda referensi ground. Tentukan tinjau mode VA. Sigma I sama dengan 0, VA min VB per 16 tambah VA min 0 per 8 min 9 sama dengan 0. VA min VB per 16 tambah VA per 8 sama dengan 9. Berarti 3VA min VB sama dengan 144. Ini untuk nilai satunya. Menentukan nilai tegangan V dengan analisis noda. Tentukan nilai arus I dengan analisis noda. Ini ada di sini juga untuk ditentukan nilai anunya. Sama aja. Nah, ini. Ini ada di sini gambar. Ini jawab. Tentukan non referensinya. Ground, tentukan noda voltage. Ini tinjau noda voltage VA. VA min VB per 40 tambah VA
per 10 tambah 12 min 6i sama dengan 0. Dim mana I sama dengan VA per 10. VA per PB per 40 tambah VA per 10 tambah 12 min VA min 6 VA per 10 sama dengan 0. 19 VA tambah PB sama dengan 480. Untuk tinjau noda volt untuk B, VB per VA, VB min VA per 40 tambah VB per 20 tambah 6I min 2 sama dengan 0. VB per VA, VB min VA per 40 tambah VB per 20 tambah VA, 6 VA per 10 min 2 sama dengan 0. Untuk 23 VA tambah 3 VB sama dengan 80. Ini untuk yang metode Cramer-nya. Oke, sekian dan terima kasih untuk materi yang hari ini saya bawakan. Jikalau ada kata-kata yang kurang menyenangkan atau membuat tersinggung, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.